Sesungguhnya engkau tahu bahwa hati ini telah berpadu, berhimpun dalam naungan cintamu, bertemu dalam ketaatan, bersatu dalam perjuangan, menegakkan syariat dalam kehidupan. Sesungguhnya engkau tahu bahwa hati ini telah berpadu, berhimpun dalam naungan cintamu, bertemu dalam ketaatan, bersatu dalam perjuangan, menegakkan syariat dalam kehidupan. Kuatkanlah ikatannya, kekalkanlah cintanya, tunjukilah jalan-jalannya, terangilah dengan cahayamu yang tiada pernah padam. Ya Rabbi, bimbinglah kami. Ya Rabbi, bimbinglah kami. Lapangkanlah dada kami dengan karunia iman dan indahnya tawakal padamu. Hidupkan dengan ma'rifatmu, matikan dalam syahid di jalanmu. Engkaulah pelindung dan pembela. Kuatkanlah ikatannya, kekalkanlah cintanya, tunjukilah jalan-jalannya, terangilah dengan cahayamu yang tiada pernah padam. Ya Rabbi, bimbinglah kami. Ya Rabbi, bimbinglah kami. Mengarungi samudra kehidupan, kita ibarat para pengembara. Hidup ini adalah perjuangan, tiada masa untuk berpangku tangan. Setiap tetes peluh dan darah tak akan sirna ditelan masa. Segores luka di jalan Allah kan menjadi saksi pengorbanan. Allah ayatuna, ar-rasul qudwatuna, al-Quran dusturuna, al-jihadu sabiluna, al-mautu fi sabilillah, asma amanina. Allah adalah tujuan kami, Rasulullah tauladan kami, Al-Quran pedoman hidup kami, jihad adalah jalan juang kami, mati di jalan Allah adalah cita-cita kami tertinggi. Mengarungi samudra kehidupan, kita ibarat para pengembara. Hidup ini adalah perjuangan, tiada masa untuk berpangku tangan. Setiap tetes peluh dan darah
tak akan sirna ditelan masa, segores luka di jalan Allah kan menjadi saksi pengorbanan. Allah ghayatuna, ar-rasul qudwatuna, Al-Quran dusturuna, al-jihadu sabiluna, al-mautu fi sabilillah, asma amalina. Allah adalah tujuan kami, Rasulullah tauladan kami, Al-Quran pedoman hidup kami, jihad adalah jalan juang kami, mati di jalan Allah adalah cita-cita kami tertinggi, cita-cita kami tertinggi. Acara yang ketiga adalah pembacaan ayat suci Al-Quran atau tilawatil Quran yang akan dibacakan oleh Akhuna Miftahul Royan, santri Pondok Pesantren Salman Al-Farisi, Karangpandan, Karanganyar, kelas 2 SMA. Kepada Akhuna Miftahul Royan kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء
عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا اللهم ارحمنا بالقرآن. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita persilakan kepada Bupati Kabupaten Karanganyar, Ustadz Dr. Andes Haji Zuliatmano MM. Kami silakan. Kita sambut dengan takbir sekali lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadzana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du, yang kita muliakan, kita hormati bersama Ustadz Bahtiar Nasyir yang telah hadir di Kabupaten Karanganyar ini. Rasanya ingin mendengarkan tausiah dari beliau. Saya tidak akan lama, kami hanya ingin menyampaikan matur nuwun atas kebersamaannya yang telah disemangati oleh Mas Bejo. Kajian Ahad pagi kita kumpul bersama di alun-alun Kabupaten Karanganyar ini. Hadir juga Forkompinda untuk yang mewakili Mas Paryono, Mas Rohadi Widodo, juga yang mewakili Kepala Kementerian Agama Bu Hajah Siti Komsiah, Ketua Tim Penggerak PKK Wibu Juku, juga para kiai, ustadz, seluruh yang hadir, pimpinan-pimpinan ormas-ormas Islam. Saya 90-an 5 sudah menyelenggarakan pengajian Ahad pagi di Masjid Al-Mukarromah Kidul Alun-Alun. Sebelum Karanganyar ada pengajian Ahad pagi. Dulu hanya ada di Masjid Kusuma Hadi dan di Solo. Terus berkembang dengan sangat baik, alhamdulillah. Wong Karanganyar ki 20 tahun yang lalu ki karo salat ki wis ora patek do seneng. Kudu wegah, memungsuhi. Sebagian tidak suka disebut abangan. Geleme, mlebu, seneng agama Islam, kuwi nek diundangke kiai bancaan terus entuk bancaane bareng-bareng wis rumangsa beragama dengan baik saat itu. Tapi perkembangan keadaan luar biasa. Perkembangannya Karanganyar ini sungguh kami bersyukur. Mudah-mudahan dari kelurahan ke desa, dari kantor kecamatan, dari masjid ke masjid, saya pantau, saya ikuti dan saya perintahkan semuanya untuk digunakan untuk pengajian Ahad pagi. Kalau masyarakatnya dikon ngopo mesti rawuh teko seneng, sing rapate akeh sing gerake.
sing menggerakkan dari masing-masing desa. Tidak banyak penggerak-penggerak itu semua. Saya pastikan seluruh masyarakat Karanganyar sekarang setiap event apapun nek ora pengajian ke ora marem nyangati, sudah menjadi kebutuhan masyarakat kita. Itulah makanya setiap desa saya siapkan kader di samping seluruh pondok pesantren yang ada di Karanganyar. Ini Pak Ustadz Syiabuddin punya pondok yang menyiapkan, mendesain, melahirkan generasi Qurani yang luar biasa. Pemerintah sudah menyiapkan tiap desa satu hafidz. Sekarang ada di beberapa pondok pesantren saya biayai, dan sekarang sudah hampir 50% sudah 30 juz hafal, sudah kelas 2 SMA atau aliyah. Sebentar lagi lulus saya tempatkan di desa-desa supaya tiap desa itu ada Al-Quran berjalan, ada Al-Quran hidup yang dipimpin oleh anak-anak muda, semua laki-laki, karena kalau perempuan nanti digawa bojone kemana-mana. Tapi kalau laki-laki menetap di desa itu dengan baik. Saya jaga tiap-tiap desa dengan kader-kader yang kami siapkan yang sudah hafid. Mudah-mudahan ini menyemangati agar masyarakat senang kepada Al-Quran, karena Al-Quran adalah mukjizatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena terus berkembang dengan baik, karena mukjizatnya adalah Al-Quran, sumber segala ilmu pengetahuan. Wis ora usah mikir apa-apa, sing penting ngaji seneng atine, guyub ngaji seneng atine, bab yang pasti kita itu adalah mati. Siapapun tidak akan terhindar dari mati, sekalipun presiden, jenderal, gubernur, apa meneh aku mung bupati. Pasti saya juga mati, tapi saya terakhir setelah bapak-bapak semuanya. Jadi mudah-mudahan mati kita mati yang husnul khotimah. Gajah we mati meninggalkan gading. Masa awake dhewe mati blas ra ngerek ora ninggalke apapun. Nah, itulah yang harus terus kita dorong agar masyarakat senang ngaji, senang pengajian, guyub, rukun, dan saya senang. Itulah makanya saya bangun Masjid Agung Madaniyah, spiritnya supaya spirit seperti Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bangun kota Madinah menjadi kota Madinatul Munawwarah. Masyarakat sugih kabeh, tentrem kabeh, semangat kabeh, rukun dengan siapapun, karena yang menghadirkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Inna huda hudallah. Petunjuk itu datang dari Allah kalau kita terus mensyiarkan nilai-nilai yang baik. Nah, mudah-mudahan Karanganyar baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan Karanganyar itu alhamdulillah masyarakat se-Indonesia paling lomo itu Karanganyar. Masyarakatnya paling lomo Indonesia dari 415-an kabupaten kota, paling lomo. Buktinya apa? Basnas saya terkumpul setahun menembus hampir 22 miliar, paling okeh dewe se-Indonesia dari Kabupaten Karanganyar. Padahal ormas-ormas Islam, ada Muhammadiyah, ada NU, ada LD, ada MTA juga sedekahnya dikumpulkan oleh ormas sudah luar biasa besar. Tapi lewat pemerintah basnanya paling wah gitu, paling lomo dewe se-Indonesia Karanganyar. Berarti alhamdulillah muga-muga seluruh warga masyarakat Karanganyar sampai akhir zaman menjadi kota yang dirahmati Allah, besok masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita belajar, berpikir yang baik, terus berpikiran maju seperti Karanganyar maju dan mandiri. Dengan semangat kita pengen membangun Karanganyar maju. Dan alhamdulillah Karanganyar itu hari lahirnya, hari jadinya sama dengan hari miladnya Muhammadiyah.
Muhammadiyah juga berpikir maju, memajukan Indonesia, mencerahkan semesta. Karanganyar maju dan mandiri, 2023 maju dan mantap. Baru 2024 kita akan punya presiden baru tanggal 20 Oktober 2024. Mudah-mudahan presiden yang dilantik itu bukan Juliat Mono. Terima kasih, mudah-mudahan guyub, rukun, tentrem, ayem, dan saya senang. Oleh karena senang itu, sewaktu-waktu saya dipanggil mati, insya Allah saya akan menyiapkan diri, karena saya berdoa mudah-mudahan mati saya mati yang bermanfaat untuk kebaikan bagi Kabupaten Karanganyar. Matur nuwun, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi mari kita isi hari-hari Karanganyar yang sedang menuju hari jadinya yang tanggal 18 November nanti, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Silakan hadir tanggal 17 November pagi harinya, silahkan yang belum khitan itu daftar khitan, atau mungkin khitan lagi itu supaya lebih bagus bentuknya, kata Rasulullah SAW. Karena khitan itu kan toharoh, salah satu fungsinya kan bentuknya bagus, manfaatnya bagus. Nanti ba'da asyar seluruh hafid yang hafal Al-Quran kita akan semaan di Masjid Agung Madaniyah bersama-sama. Semoga Al-Quran membumi di bumi Intan Pari, Kabupaten Karanganyar. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak usah berlama-lama, kita sambut dan kita persilakan kepada Ustadz Syihabuddin Abdul Muiz Al-Hafiz. Kami silakan, kita sambut dengan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para bini sepuh, para sesepuh ingkang kinurmatan, yang pertama adalah Bapak Bupati Karanganyar Ustadz Dr. Andes Juliat Mono Hafizahullah Al-Hafidh, karena beliau adalah bapaknya para penghafal Quran Karanganyar. Takbir. Nah, ya kita kasih gelar beliau Abul Huffaz, karena ya kita kira Abul Huffaz. Tepuk tangan semuanya. Alhamdulillah, bersama di samping beliau Ustadz Kiai Haji Bakhtiar Nasir, tokoh nasional yang tidak asing bagi kita, para penggagas Al-Quran, gerakan nasional memajukan Indonesia. Kita yakin beliau adalah sangat ikhlas untuk menjadikan Indonesia mulia dengan Al-Quran. Takbir. Hadir bersama kita tokoh-tokoh nasional juga adalah Bapak Paryono. Beliau juga hadir sebagai tokoh nasional bersama kita. Bapak Rohadi juga tidak asing, Ibu Bupati, alhamdulillah. Tokoh dari Solo, Bapak Jayendra, alhamdulillah hadir. Mbah Yai Badar, seluruh para ulama-ulama, Mbah Yai Abdul Mu'id, dan seluruh tokoh yang tidak saya sebutkan satu persatu, semua dijaga Allah, semua dimuliakan Allah, semua dipanjangkan umurnya. Seluruh jamaah Ahad pagi dari Belumbang, dhuwur pucuk gunung, ngantek ngisor gunung, yang hadir di Ahad pagi ini sing kepanasan, muga-muga kepanasan teng Arafah.
sang sekarang berpanas-panas sumuk, muga-muga sumuke nang Mekah. Sing sakniki kipet-kipet, muga-muga kipet-kipet teng Madinah. Lek mboten tembus bapake anake saged haji umroh teng Mekah kalih Madinah. Amin ya rabbal alamin. Sing saiki buka benike mergo sumuk, muga utange lunas. Buanter tenan. Alhamdulillah. Baik Pak Ibu sekalian, matur suwun panjenengan rawuh di sini bersama dengan para tokoh niki napa? Mun nyuwun ridhone Allah. Mudah-mudahan hari jadi Karanganyar, lek Karanganyar iki wonten Quran berkah kabeh. Bola-bali kon kula matur teng Bapak Ibu, lek anaknya hafal Quran somben tumpakane anake sampean niku sedan Lamborghini ambek Ferrari sing regane 40 miliar. Wong Karanganyar lek wonten Quran sugih kabeh, pinter kabeh, mantune niku wong Eropa kabeh, irunge tambah bangir-bangir. Wis 20 tahun gak ana wong sing irunge pesek ning Karanganyar niki. Allah perbaiki keturunannya, Allah perbaiki rezekinya, Allah perbaiki perdagangannya. Karanganyar yang dulu dirintis pengajian dari para sesepuh, dari Pak Bupati, Mbah Yai Abdul Mu'id, Pak Yai Zainuddin, Mbah Yai Badar, tokoh dari Nahdlatul Ulama, tokoh dari Muhammadiyah, tokoh dari lembaga dakwah Islam, kemudian dari pundi malih, Majelis Tafsir Al-Quran, dan seluruhnya menjadikan Karanganyar sentral Nusantara. Nggih Pak Bupati nggih. Napa jenenge? The Central of Life Center. Butuh center nih sentolop Pak. Life Center, pusat kehidupan Nusantara, pusat kehidupan dunia yang sudah diikrarkan di hotel napa Pak? Hotel napa Pak Rin? Lu supe kula. Hotel Lorin nggih. Ya, waktu itu di Hotel Lorin saya juga diundang bersama menika Pak Yai Bakhtiar Nasir. Maka kami mengharapkan tausiah dari beliau, insya Allah hari jadi Karanganyar dengan Al-Quran tambah ndadi, dengan Al-Quran tambah terkenal, dengan Al-Quran tambah berkah. Ya Allah, saksikan di hari ini, di pagi ini, ribuan masyarakat Karanganyar tirakat pados ridhone panjenengan. Ya Allah, moga-moga dongane para kiai teng mriki sedaya yang hadir di sini barokah, anak putune mulya, kabeh dadi hafal Quran, negeri ini ditekoni malaikat, dijogo malaikat, dibarokahi pertaniannya, dibesarkan wisatanya, dimuliakan keturunannya. Amin ya rabbal alamin. Maka dari sini Ibu dan Bapak, kula namung pesen mawon, ayo monggo digalakkan make pengajian Ahad pagi di mana-mana pun diajak, terus semangat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya dengan Quran ini iso kabeh jejeg, ilmune jejeg, rezekine jejeg, pangkate kokoh, derajatnya mulia dunia dan akhirat. Pun niku mawon amarga wonten tokoh nasional Pak Yai Bakhtiar Nasir, kita akan mendengarkan dari tausiah beliau. Kula namung donga sedaya teng Bapak Ibu sing pojokan-pojokan mriku, sing sorwit-sorwit, sing napa nonton pengajian ambek ngeteh, sing nonton pengajian ambek pijetan teng mriku, sing mriki tirakat kabeh. Makin soft depan insya Allah makin mulia, yang belakang juga mulia. Amin ya rabbal alamin. Pun makaten saya kira demikian kami ucapkan jazakumullah ya seluruh tokoh masyarakat, terutama Bapak Bupati dan seluruh jajaran yang telah memberikan fasilitas pengajian Ahad pagi ini. Mudah-mudahan beliau selalu barokah,
keluarga beliau selalu barokah, dan seluruh tokoh-tokoh Kabupaten Karanganyar matur suwun sangat, jazakumullahu khairan, dan mudah-mudahan jadi amal bagi kita semuanya. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan sambut bersama Ustadz Bahtiar Nasir LCMM. Kita sambut dengan pekikan takbir yang paling semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Silakan Ustadz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panas? Panas? Kalau saya bilang panas, jawabnya sehat gitu ya. Coba. Panas? Panas? Kalau saya bilang Quran, ya, kalau saya bilang Quran, cerah gitu ya. Quran, Quran. Insya Allah matahari hari ini akan disenyawakan oleh Allah dengan ayat-ayat Quran supaya masuk sampai ke tulang sumsum kita semua. Amin. Yang saya banggakan dan saya muliakan, Masya Allah, umarok kita atau amir kita, Bapak Haji Juliat Mono, ini ya mudah-mudahan ya umarok ya ulama juga insya Allah. Tadi Kiai Haji Syihabuddin yang saya muliakan juga sudah menggaungkan Abul Huffaz dengan programnya Satu Desa Satu Huffaz. Jadi ada 177, Masya Allah. Satu huffaz di satu desa itu bisa menjadi penolak bala, menjauhkan dari musibah yang tidak bisa oleh dilakukan selain mereka. Jadi berbahagia sekali dengan program ini. Begitu juga saya dengar ada program pengajian pekanannya ya, masing-masing di pengajian ahadnya. Terima kasih Kiai Haji Syihabuddin yang sudah saya kenal lama sejak awal-awal merintis ma'hadnya yang fenomenal insyaallah. Aish Kariman, lanjutkan Aumud Syahidan. Baik. Yang juga saya hormati Bapak Wakil Kedua DPRD Pak Rohadi Widodo, dan juga mungkin Ketua MUI yang hadir Bapak Kiai Haji Nazaruddin atau mewakilinya. Begitu juga Bapak Ketua DMI Bapak Haji Abdul Mu'id MN, terima kasih. Dan juga Bapak Kapolres dan yang mewakilinya, Pak Dandim barangkali yang mewakilinya, atau Ibu Pak Kapolsek. Oh ya sorry, Pak Kapolsek ya. Baik, dan dari Babinsa dan juga Bapak Haji Paryono dari DPR Pusat ya. Terima kasih. Baik, segenap alim ulama, para asatidz dan masyayikh, para tokoh, para pejuang agama Allah dan saya cintai semuanya, saudara-saudaraku di Karanganyar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma atinal hikmah, atinal hikmata allati man utiha faqad utiya khairan katsira. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Membumikan Al-Quran di Intan Pari yang kita cintai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebuah gagasan, sebuah program yang benar-benar benar. Sebab ketika Jazirah Arab di masa primitifnya lalu berhadapan dengan dua adik kuasa yang besar pada saat itu, Romawi dan Persia. Tingkat pengetahuan mereka, tingkat teknologi mereka, sampai persenjataan perang mereka sulit untuk dikalahkan. Tetapi tidak lama, hanya dalam hitungan tidak sampai setengah abad, ada sebuah kekuatan baru dari sebuah jazirah yang dianggap primitif, yang punya kebiasaan menyembah berhala, banyak Tuhan, gagal mengenal dirinya sehingga tidak mengenal siapa penciptanya. Ada satu peradaban yang merobek tidak sampai 50 tahun. Sebuah peradaban yang punya kebiasaan berbagai macam bentuk kemaksiatan, dan puncaknya kemaksiatan yang mereka lakukan setelah kemusyrikan adalah mengubur hidup-hidup anak perempuan. Juga gagal memahami manusia yang sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peradaban ini mendesak untuk diturunkan karena dunia pada masa itu betul-betul sudah mendekati kehancurannya, tetapi sang pencipta jagat raya ini tak hendak menyegerakan kiamat, kecuali aliran penganut kiamat sudah dekat. Yang kemarin gagal harusnya kiamat tahun 2012, karena gagal dia bilang Tuhannya salah, kita mati aja sekarang. Masih ada nggak ajaran-ajaran seperti itu di Karanganyar? Insya Allah hilang dengan adanya program satu hafid, satu desa, dengan adanya program pekanan kajian ahad, dengan selalu dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Allahu Akbar. Bagaimana ceritanya? Tidak ada perpustakaan hebat sebagaimana ada di Romawi. Tidak ada teknologi yang maju seperti apa yang dimiliki oleh Persia pada saat itu. Tapi yang ajaib, peradaban itu tidak pernah mengirimkan anak-anaknya ke Eropa. Sekarang barangkali Romawi pada saat itu. Tidak ada yang mengirimkan anak mereka ke Persia. Mungkin seperti Rusia barangkali hari ini. Kemajuannya tidak ada. Mereka harus menyelesaikan dulu satu kitab. Kitab ini yang merekam semua peristiwa masa lalu yang sudah tidak pernah kita ketahui lagi. Bahkan masa lalu di mana bumi ini belum ada, di mana kehidupan ini belum ada, tertulis di dalam kitab itu. Kalau saya datang ke perpustakaan lalu bertanya kepada pengurus perpustakaan, Mas, saya mau baca buku yang menginformasikan tentang kehidupan saya sebelum hidup. Saya baca buku apa di sini? Atau saya ingin cari buku di perpustakaan ini yang bisa menjelaskan setelah saya mati bagaimana kehidupan saya setelahnya. Mungkin saya dianggap orang gila kali ya. Tapi peradaban barat saat ini untuk memudahkan mereka agar tanah kuburan tidak semakin banyak, mereka sudah berinisiatif membuat teknologi agar jasad manusia bermanfaat, maka dijadikan kompos. Bagaimana jasad manusia yang mati itu lebih cepat dijadikan kompos? Kira-kira perilakunya ini gara-gara apa? Gara-gara gagal mengartikan tentang hakikat dirinya dan tidak tahu apa yang akan dijalani
setelah kematiannya. Atau begini, Pak, tolong carikan saya buku-buku bestseller masa lalu yang hebat-hebat, yang bisa saya praktekkan hari ini. Tambah pusing kali ya pengurus perpustakaannya, ini orang waras atau tidak yang datang pada hari ini. Atau Anda bilang begini, saya ingin sekali baca buku bestseller masa depan, buku-buku terhebat masa depan, tapi penulisnya belum lahir. Kira-kira pengurus perpustakaan bilang apa sama saya? Hah? Gila. Tapi kira-kira ada nggak kitab itu? Ada nggak kitab itu yang merekam semua peristiwa masa lalu, yang isinya tentang tonggak-tonggak peradaban manusia, yang disebutkan dimulai dari nama-nama manusia, bahkan manusia-manusia terpilih. Jika manusia ingin memahami antropologi dirinya, dia cukup membaca Inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran wa ala Ibrahim. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. 4 manusia, jika kita kenal dengan baik, maka kita akan memahami antropologi diri kita sendiri. Dan pakar antropologi apapun, ahli sosiologi apapun akan gagal menata kehidupannya. Dan ketika sebuah pemerintahan berkonsultasi dengan mereka yang gagal mengenal antropologi kehidupan, asal-usul manusia dan manusia terbaik, manusia pilihan untuk dijadikan panutan, hancur kehidupan ini. Dan alhamdulillah di Karanganyar, khususnya di Bumi Intan Pari ini, telah digerakkan sebuah gerakan, akan datang di sini sebuah kekuatan baru, generasi-generasi Adam, generasi-generasi Nuh, generasi-generasi Ibrahim dan keluarganya, dan generasi-generasi Al Imran dan keluarganya, dan akan lahir orang-orang hebat dari sini, turun keberkahan di setiap Quran yang dibacakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu juga tentang masa depan. Saya ingin bacakan, karena masih awal jadi dikasih agak berat dulu, tentang geopolitik global, peta global. Maksud saya begini, saya mau ceritakan ini supaya umat Islam cerdas, supaya umat Islam tetap menjaga bangsanya, negeri ini Indonesia. Siap bersatu untuk Indonesia? Siap menjaga Indonesia? Siap tidak berpecah belah? Siap tidak mau dipecah belah? Karena kelihatannya bekas-bekasnya masih ada, maunya marah terus. Sudahlah, itu 2016, sekarang tahun berapa? Tahun berapa? Sama nggak situasinya 2016 sama 2022? Tapi masih pada mau dibelah-belah nggak sekarang? Masih mau nggak dipecah belah? Masih mau kelahi terus? Sampai kapan kalau kita gelut begini terus? Betul? Siap menatap Indonesia yang kuat ke depan? Siap bersatu? Nah, kalau udah siap baru saya kasih ngaji geopolitik global. Begini, ini penting informasinya. 40 tahun dunia Islam dihancur leburkan. Ya, Irak. Disitulah sebetulnya peninggalan. Ada skrip-skrip hebat dari ilmuwan masa lalu, sekarang di bumi hanguskan. Lebih hebat bagaimana dulu bumi Cordova di bumi hanguskan. Suriah dihancurkan. Terakhir Yaman pun dihancurkan. Sebelumnya di Arab Spring, Tunisia, Libya, dan seterusnya dibikin kacau. Sesama umat Islam dibuat perang saudara, betul? Saling membunuh, betul? Tapi alhamdulillah mereka gagal melakukan itu di Indonesia. Allahu Akbar. Karena umat Islamnya cinta apa? Cinta damai, tidak mau diadu. Walaupun sekarang masih ada yang suka panas-panasin, tapi alhamdulillah
para wali-wali Allah di Indonesia sudah mengajarkan kepada kita, benar? Bahwa Indonesia adalah bumi yang oleh Allah ditakdirkan para penduduknya sebagaimana para wali-wali Allah berdakwah di sini dengan cara-cara yang sesuai dengan apa yang ada yang ditakdirkan oleh Allah di sini. Sehingga dengan berbagai macam provokasi, alhamdulillah umat Islam di Indonesia dengan semua kedengkian orang-orang yang dengki hendak memecah belah, tapi mereka tidak akan pernah mau berpecah karena ada kitab pemersatunya, Al-Quranul Karim. Dan hari ini di bumi Intan Pari ini kita akan bumikan dan kita akan sebarkan dari bumi Intan Pari ke seluruh Indonesia, bahkan ke seluruh dunia. Allahu Akbar. Panas enggak? Sehat. Al-Quran cerah. Insya Allah tuh terasa ademnya sekarang. Semua tergantung keyakinan kita. Bahkan kalau Allah takdirkan berhenti dulu, matahari berhenti itu. Dan semua sistem ini kalau kita fahami, Allah yang mengaturnya. Rumput yang Anda duduki pun bahagia ketika Anda pun mohon maaf menginjaknya dan tidak ingin membuat kotoran di sini. Alam ini hanya merespon hati kita. Karena orang-orang yang datang ke sini hatinya sejuk, maka coba rasakan mataharinya sejuk atau sejuk? Mataharinya sejuk atau sejuk? Anginnya sejuk atau sejuk? Hatinya sejuk. Siap dilanjutkan? Sampai zuhur? Luar biasa, Anda kuat, saya nggak kuat nanti. Baik, 40 tahun. Dari tahun 1982, 10 tahun sebelum Afghanistan berhasil memecah belah Uni Soviet. Orang-orang tua pasti tahu negara Uni Soviet. Pernah dengar negara Uni Soviet? Sekarang masih ada nggak negara Uni Soviet? Tidak ada, hancur. Tahun berapa hancurnya? Tahun 92. Saat umat Islam tidak mampu berbuat apa-apa, tapi terus dibombardir, diambil asetnya, mereka bertahan, dan satu-satunya ketahanan mereka, saya ikuti perkembangan mereka, saya duduk dengan pemimpin mereka di Madinah, saya belajar bagaimana bahaya perpecahan di Afghanistan pada saat itu, dan ketika mereka bersatu dengan izin Allah diberikan kekuatan, sebagaimana pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia di alinea kedua, bahwa Indonesia akan menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Itu yang terjadi. Jadi rupanya setelah mereka bersatu, yang mempersatukan mereka adalah Kitabullah. Saya lihat luar biasa. Saya ingat tahun itu, tahun kedua saya di Madinah, tahun 1992. Ketika teman-teman kuliah saya banyak bercerita tentang kehidupan teman-temannya di sana. Dan alhamdulillah Uni Soviet hancur sehancur-hancurnya. Dan bangkitlah dunia Islam kecil-kecil di Asia Tengah pada saat ini. Ada Azerbaijan, ada Tajikistan, Kazakhstan dan seterusnya. Ini semua adalah bumi-bumi Islam yang dulu pernah dikuasai oleh Uni Soviet. Tahun 92 kalah mereka setelah 10 tahun dibombardir dari tahun 1982. Tahun 92 mereka kalah. Saya diingatkan oleh seorang senior futuristik, seorang ulama, pakar futuristik, mengatakan begini, kalian wahai anak muda, saya ingat saat itu sedang seminar di Mekah, beliau suaka politik, menasihati kepada kami, kalian pasca hancurnya Uni Soviet, karena Amerika yang saat itu mengaku telah mengendarai Afghanistan, memperalat Afghanistan, menggunakan tangan Afghanistan untuk mengalahkan Uni Soviet, karena Amerika tidak mau perang langsung, di perang dingin digunakan tangannya Afghanistan. Ini saya ceritakan supaya nanti mudeng semuanya, ngerti semuanya. Mau nggak diperalat oleh orang lain? Mau nggak diperalat untuk dipecah belah? Di dalam Al-Quran diceritakan bagaimana bodohnya bangsa Arab di Madinah, suku Aus dan Khazraj. Dua suku yang selalu berperang, dua suku yang selalu berseteru, karena ditunggangi oleh dua suku Yahudi.
Bani Nadir dan Bani Quraidah. Dibikin perang terus karena mereka sadar kalau umat Islam di Madinah bersatu, mereka tidak akan pernah bisa berkuasa, sehingga mereka berkepentingan untuk mengadu domba dengan berbagai cara. Yang satu si Yahudi menunggangi si Arab yang satu si Yahudi lagi menunggangi Arab yang satu. Terus dipecah belah, dan itu dikisahkan di dalam Al-Quran. Dan kalau sudah baca Quran, saya yakin di tahun politik ini kita pun tidak akan pernah mau dipecah belah lagi. Allahu Akbar. Mau dipecah belah? Jangan. Mari kita bersatu untuk Indonesia kita. Sepakat? Kita jaga Karanganyar dengan perdamaian kita. Sepakat? Dan kita jalankan pembukaan Undang-Undang Dasar alinea kedua. Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan tidak mungkin makmur kalau tidak adil. Benar? Tidak mungkin adil kalau tidak berdaulat. Benar? Tidak mungkin berdaulat kalau tidak bersatu. Benar? Tidak mungkin merdeka kalau tidak bersatu. Siap bersatu? Saya mau tanya, sekarang ekonomi Indonesia merdeka atau tidak? Sekarang Indonesia merdeka nggak secara ekonomi? Kenapa? Jangan salahkan orang lain. Penyebabnya kenapa? Karena tidak bersatu. Dan penyatu kita sudah jelas, yakni Al-Quranul Karim. Dari tahun 82, 92, saya diingatkan, ingat, kekuatan ketiga yang ditakuti oleh negara kapitalis Amerika adalah Islam. Maka kalian pemuda menjadi penerus kami, kata orang tua ini, jaga Islam ini. Saat itu saya masih muda, masih kuliah, belum paham. Ternyata benar. Jelang 10 tahun berikutnya, persisnya 9/11. Ada sebuah drama, ada sebuah sinetron, diceritakan tentang hancurnya 2 gedung kembar. Ya. Pada tanggal berapa? 11 September 2001. Jadi dari tahun 92. Mereka punya agenda 10 tahun. Bagaimana menghancurkan Islam? Ternyata mereka tidak berani konfrontasi langsung. Tidak berani. Karena belajar dari Afghanistan, ini harus dipecah belah. Caranya bagaimana? Dibikinlah sinetron. Sinetronnya apa? Ini drone di atas kita. Kita baru tahu sekarang. Kalau dulu mereka sudah buat. Itulah yang disebut dengan pesawat tanpa awak itu. At-Ta'irah al-Musayyarah. Bahasa Karanganyarnya. Ta'irah Musayyarah. Drone itu. Mereka buat. Tiba-tiba ada 2 gedung kembar, bom. Yang ditembak di atas, ambruknya jatuhnya rapi banget ke bawah. Prek. Sandiwaranya luar biasa ya. Orang mau nonton Piala Dunia, itu kan promonya dari jauh-jauh hari ya. Sudah mulai belum sekarang World Cup? Sudah. Anda jagoannya siapa? Untuk agar orang nonton semua itu kan perlu precondition yang luar biasa. Pada hari itu seluruh dunia tiba-tiba terpaku. Ada pesawat sedang terbang dan videonya juga slow motion. Arah kameranya dari berbagai arah sedang terbang, tiba-tiba semua dunia nonton. Bam. Meledaklah 2 gedung kembar, ditembak di atas, jatuhnya ke bawah. Kan biasanya kalau jatuh ke bawah itu dibomnya dari mana? Dari bawah, gitu ya. Teman-teman kita orang Indonesia yang bekerja di situ di gedung kembar itu cerita, nggak ada orang Yahudi. Yang hidup itu kebetulan yang kantornya di situ, yang hari itu tidak ngantor. Beri pengurus masjid di New York. Cerita tentang itu, tentang sinetron kebohongan ini. Besoknya muncullah Islam radikal, ya, Islam violence. Sampai nggak ke sini? Sampai. Islam fundamental, ya. Islam teroris, gitu ya. Islam intoleran, muncul istilah itu ya. Sejak kapan istilah itu muncul? Sejak sinetron 9/11 itu. Nah saat itulah kita dalam kondisi nggak berdaya. Mereka peralat pemimpin-pemimpin dunia yang di bawah ketiaknya untuk ikut mempropagandakan tentang Islam. Tapi efeknya banyak juga akhirnya yang masuk Islam. Dan hari ini berubah.
Itu terjadi pada tahun berapa? 2001. Alhamdulillah. Alhamdulillah di akhir 2021 Amerika juga hengkang dari Afghanistan, 200 helikopternya, sekian ratus tanknya nggak bisa diambil lagi dan mereka pulang karena tidak berani balik lagi. Saya ingat pemimpin Afghanistan itu berkata, wahai Amerika, kalau kami bisa pecah belah Uni Soviet 72 golongan, 10 tahun lagi kami akan pecah Anda menjadi 73 golongan. Itu kata pemimpin mereka pada saat itu. 2022 diumumkan dan menjadi resolusi PBB. Apa itu? 15 Maret adalah hari anti Islamofobia sedunia dan di belakangnya ada Rusia sama Cina. Kenapa resolusi ini didukung oleh Dewan Keamanan yang memiliki veto? Karena dia tahu akan membenturkan Islam dengan Barat. Dan dia tahu bahwa Amerika yang membuat sinetron ini, tapi tetap di belakang kita ada siapa? Rusia dan Cina yang ingin mengadu domba kita lawan Barat. Masih mau diadu domba? Masih mau diperalat? Masih mau ditunggangi? Ingin Indonesia merdeka? Maka ingat, kalau ingin Indonesia merdeka, berdasarkan alinea kedua, amanah daripada pembukaan Undang-Undang Dasar Indonesia, merdeka yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Allahu Akbar. Ciri-ciri negara yang akan merdeka yang kuat adalah kalau dia bersatu. Karena setelah bersatu baru bisa berdaulat. Kalau sudah berdaulat baru bisa adil dan makmur. Mana mungkin bisa makmur kalau tidak adil? Benar gak? Yang kaya semakin kaya, yang miskin nggak bisa jadi kaya. Bahkan pengusaha kita pun sulit bertarung. Saya beritahu, nanti dari Sulawesi Tengah ke Sulawesi Tenggara, Halmahera sampai ke Papua, minimal Papua Barat, itu akan menjadi daerah industri besar ke depan dan mungkin Indonesia dengan sumber daya alamnya, mulai dari yang sumber daya alam dari fosil maupun yang bio, semua akan ada di Indonesia ini. Dan insya Allah Indonesia akan menjadi negara besar ke depan kalau betul-betul kita rawat kemerdekaan dengan bersatu, berdaulat, adil, makmur. Siap mengawal Undang-Undang Dasar kita? Siap mengawal alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar? Selesai. Jadi jangan bilang lagi UBN anti Pancasila. Jangan bilang lagi umat Islam anti Pancasila. Siap korbankan harta dan nyawa untuk Indonesia? Siap kawal Pancasila? Allahu Akbar. Sekarang saya jelaskan ayatnya. Dari surah Ali Imran. Ada yang menarik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini terkait dengan program yang sudah dicanangkan oleh Pak Bupati dan Pak Kiai. Insya Allah kalau ulama terus diajak oleh para bupati, oleh para wali kota, oleh para gubernur, dan tidak disalahfahami, insya Allah Indonesia ini akan menjadi negara yang maju di dunia. Karena identitas keislaman kita tidak bisa kita pisahkan, betul? Ceritanya begini, di dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, di surah Ali Imran, kalau tidak salah ayat 104. Atau ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Di ujung ayat ini, wa ulaika humul muflihun. Saya merenung menjadi orang-orang yang menang, menjadi orang-orang yang memiliki al-falah. Caranya bagaimana umat Islam? Buya Hamka ketika menjelaskan ayat ini, satu ayat ini panjang lebar, temanya umat dakwah. Umat dakwah. Wal takum minkum ummah. Hendaklah ada segolongan dari kalian. Itu kira-kira terjemahan Kementerian Agamanya. Hendaklah ada segolongan dari kalian.
segolongan umat yad'una ilal khair, yang menyeru pada kebaikan. Yang menyeru kepada kebaikan. Menarik ayat ini. Kita diminta memulai dakwah itu dengan menyeru kepada al-khair. Al-khair maknanya adalah, kata para ulama dalam ahli tafsir, para ahli tafsir mengatakan, semua kebaikan-kebaikan yang mendekatkan kita kepada Allah, dan tidak ada jalan kecuali dengan Al-Quran untuk melakukan al-khairnya itu. Atau yang kedua yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-khair, yad'una ilal khair, adalah al-Islam. Kalian tidak akan pernah mulia kecuali dengan al-Islam. Kata Umar bin Khattab, nahnu qaumun, kami adalah kaum a'azzanallahu bil Islam. Kami sudah dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Dan kalau kami mencari kemuliaan di luar Islam, Allah akan hinakan kami. Siap pegang identitas Islam? Siap pegang identitas Islam? Wal takum minkum ummah yad'una ilal khair. Apa yang harus kalian lakukan? Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Setelah menjadi umat dakwah yang selalu mengajak kepada kebaikan, yang mengajak manusia kepada Allah dengan Al-Quran, yang mengajak manusia kepada Islam, maka terapkan selanjutnya 2 resep, amar ma'ruf, nahi mungkar. Caranya begini, ajaklah orang kepada yang ma'ruf dengan cara yang ma'ruf. Jangan beramar ma'ruf tapi dengan cara yang mungkar. Larang malahan manusia dari kemungkaran, tapi jangan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Misalnya bagaimana kira-kira? Ini persoalan di rumah. Ini sederhana nih. Terutama buat orang tua yang salah paham dengan gadget. Ya, saya mau beritahu. Universitas terbesar di dunia, mau tahu di mana? Universitas terhebat di dunia saat ini, mau tahu di mana? Di YouTube. Ya, anak saya 3 laki-laki, tiba-tiba kok pada bisa masak? Saya tanya, dari mana? YouTube. Loh, kita tiba-tiba pada bisa bikin roti, bikin cake, bikin macam-macam, dari mana? YouTube. Kok pada bisa bisnis? Lihat dari mana? Dari YouTube. Tapi ngomong-ngomong, banyak gak kita salah paham dengan media pada saat ini? Saya mau tanya, siapa di sini yang gak punya handphone? 1, 2, 3, 4. Nanti dibeliin. Enggak lah ya, enggak. Tapi saya mau cerita begini. Ini semua alat, tergantung bagaimana kita memanfaatkan. Begitu juga manfaat dan mudorotnya. Kemarin ketika terjadi pandemi, banyak belajar pakai online enggak? Enak enggak meeting-meeting pakai online? Yang tadinya anak dilarang untuk memegang gadget, sekarang tidak bisa berpisah. Tapi saya ingin beritahu, perang di dunia ini kemungkinan besar nanti yang menjadi pemenangnya yang jago games, yang bisa menerbangkan drone kayak begini, yang punya stick. Karena senjata saat ini yang paling ditakutkan adalah drone. Harusnya Indonesia negara yang maju saat ini dari sisi drone, tapi sayang perusahaan penerbangannya IPTN dihancurkan sendiri. Salah sendiri. Ini karena kita cinta perpecahan pada saat itu. Masih ada pabrik pesawat terbang di Indonesia. Pindad, PT PAL, ini bisa produksi senjata dan kapal-kapal hebat karena anak Indonesia dengan semua kecerdasannya tidak kalah. Kenapa? Korupsi. Singkat cerita, apa solusinya? Apa obatnya? Allahumma arhamna bil, lanjut, waj'alhu lana imamau wa hudan wa rahmah. Terus minhu ma nasina minhu ma. Kurang semangat nih ibu-ibunya. Angkat tangannya. Warzuqna tilawatahu
ana. Yang keras. Lagi. Waj'alhu lana. Ini senandung nasyid atau doa? Selama ini dijadikan doa atau dijadikan nasyid? Nah, ini dia masalahnya. Selama ini baca Quran untuk difahami atau sekedar khatam? Bagus, sudah khatam aja luar biasa. Yang gak khatam ngapain aja itu? Lagi, coba angkat suaranya ya supaya suhu di sini menjadi sejuk buat kita semua dan matahari juga akan menjadi sejuk buat kita. Siap? Allahumma arhamna. Yang keras. Waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhum jahilna wa alimna minhu ma jahilna. Terus warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal alamin. Masya Allah. Mudah-mudahan tambah sejuk hatinya ya. Saya lanjutkan. Bahwa kita umat Islam ini diperintahkan oleh Allah Ta'ala di surat Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatun yada'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kalau kita semua siap menjadi umat dakwah, siap menjadi umat dakwah semua, siap mengajak pada kebaikan. Apa ukuran kebaikan itu? Ukuran kebaikan itu adalah semua yang kita lakukan harus ditujukan mendapatkan cinta dan ridhonya Allah. Itu kebaikan. Al-khair di ayat ini. Dan itu cuma satu caranya dengan Al-Quran. Dan itulah Al-Islam. Jadi semua perbedaan pendapat dalam tafsir menjadi benar di sini. Menjadi saling menguatkan maknanya. Menjadi semakin utuh ayatnya. Dengan dua metode. Yad'una ilal khair. Ya'muruna bil ma'ruf. Mengajak pada kebaikan. Bagaimana cara mengajak kepada kebaikan? Dengan cara yang baik. Wa yanhauna 'anil munkar. Bagaimana cara melarang orang dari perbuatan mungkar? Dengan tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Banyak gak di grup-grup WA ini yang kelahi? Yang gelut? Banyak gak hoax-hoax yang kemudian dikomen dengan ghibah dan dosa? Banyak atau tidak? Diam-diam ini sebetulnya gadgetnya ini menjadi penyebab dosa. Dan kalau diteliti, penyebab perpecahan kita ini gara-gara hoax, gara-gara tidak bijak menggunakan gadget. Betul apa betul? Mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Wa atubu ilaih. Lihat di ayat ini. Tidak mungkin kita bisa mencapai penduduk yang al-muflihun di ayat 104 kalau kita tidak memulainya. Dan insya Allah umat Islam akan menjadi umat yang terdepan, membawa Indonesia yang merdeka, membawa Indonesia yang bersatu, Indonesia yang berdaulat, Indonesia yang adil dan makmur dengan cara apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu ayat 102. Tadi 104. Tidak mungkin kita bisa mencapai ayat 104 kalau kita tidak melaksanakan ayat 102. Insya Allah ke depan Indonesia akan bangkit lagi, punya pabrik pesawat lagi yang hebat. Allahu Akbar. Dan bisa membuat drone yang hebat-hebat. Allahu Akbar. Kemarin perang antara Azerbaijan dengan Armenia bertahun-tahun
tidak selesai. Azerbaijan tiba-tiba minta bantuan pada Turki, dan Turki mengirimkan drone Bayraknya. Hanya dalam tempo 14 hari, Azerbaijan menang menghancurkan Armenia. Bam, dari atas. Dan sekarang, masyarakat Israel itu paling takut sama apa? Setelah diteliti, dilakukan survei, dilakukan penelitian, yang paling ditakuti masyarakat Israel sekarang apa? Drone. Apalagi drone sudah bisa kecil-kecil. Sekarang kalau mau perang, menghancurkan orang satu ini, selesai dengan drone. Taruh drone besar di atas, baru di bawahnya ada berapa jumlah titik di mau dibom. Misalnya ada 200 tank, cukup taruh 200 drone yang kecil-kecil di bawah yang besar. Kemudian ditaruh di komputer pakai stick, kemudian pakai sticknya baik yang analog maupun yang digital, pencet, itu titik akurasinya 200 titik, tepat akurasinya, tidak seperti karpet bombing yang telah mereka lakukan sebelum ini di Afghanistan. Sekarang ini cukup pakai drone, satu titik itu akurasi yang sesuai dengan komputer. Dor, selesai. Apa yang ingin saya katakan? Dengan situasi seperti ini, ilmu pengetahuan, teknologi harus dipelajari. Walaupun kita banyak, tapi kalau teknologi kita kalah, kita malas belajar. Apalagi sekarang kita sedang menghadapi 3 krisis besar di dunia ini. Krisis pangan, krisis energi, dan krisis global. Umat Islam Indonesia harus menjadi pelopor, karena negeri ini ditakdirkan oleh Allah menjadi negeri yang gemah ripah, loh jinawi, panas buminya di bawah, dari seluruh ujung Jawa Barat sampai ujung Jawa Timur, lempengnya ini lempeng api semua, betul? Coba lihat di peta geologinya, ini merah semua atau tidak? Merah semua. Semua kemungkinan bisa terjadi kapan saja. Musibah-musibah yang akan menimpa kita, tetapi dengan Quran kita diberikan pengetahuan. Bahkan dunia sekarang iri karena produsen geotermal panas bumi terbesar dunia ada di Indonesia, tapi bukan orang Indonesia mengerjakannya. Jangan marah kalau mereka investasi di sini, bawa tenaga sendiri ke sini. Kenapa? SDM kita masih malas. SDM kita juga masih belum berkualitas. Siap bangkit? Siap bangkit? Kalau kita nggak punya ilmu, tidak menguasai teknologi, dan kita masih malas juga, nggak akan bangkit. Ini terutama untuk kaum santuy rebahan. Assalamualaikum. Ibu-ibu katanya, kalau malam hari itu suka bercahaya wajahnya. Kenapa? Karena tutup wajah pakai selimut, nyalain HP. Kalau di rumah udah bersandar gitu kan, udah kaum santuy rebahan, bisa bangkit ke Indonesia dengan begini. Apalagi cuma provokasi dan mengkonsumsi hoax, ini berbahaya. Ambil Quran, ya, berwudu, baca, tadabburi, hayati. Kalau perlu bikin program, khatam Quran di saat sholat tahajud, ketika bersatu, 2 ibadah hebat, qiyamul lail, wa minal laili, fatahajjad bihi, nafilatan lak, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Tapi pada saat yang sama baca Quran, innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilun mir rabbil alamin afa bihadzal hadithi antum mudhinun. Gabungkan 2 kekuatan itu, insyaallah Pak Bupati, Pak Kiai Syihabuddin, kalau memang umat ini terdidik dan melakukan program khatam Quran, bergabung dengan tahajud, dan kemudian besoknya bangkit, bekerja menghadapi krisis pangan global, kita semua harus menanam. Yang tanahnya lebar, tanam semuanya. Kalaupun ada pohon-pohon keras, tanam saja. Lalu kemudian tandai bahwa ini Anda yang tanam, taruh di komputer, karena ke depan dunia akan melirik Indonesia, di mana produsen CO2-nya terbesar, karena di sini banyak menanam pohon dan tidak suka menebang pohon. Dan kita bisa antisipasi kelangkaan pangan dunia akibat perang antara Rusia dengan Ukraina, di mana produsen biji-bijian dari mereka
Dan sekarang Eropa harga gasnya juga sudah 10 kali lipat. Tapi insya Allah mereka semua sekarang akan datang ke Indonesia. Mulai dari batu bara, minyak bumi, sampai kayu pelet. Tahu kayu pelet? Wood pellet? Kayu yang dirajang, kemudian dihancurkan jadi seperti serbuk gergaji, kemudian dipras. Ya, ini ekspornya tinggi. Dan harganya mahal. Dan ini diminati dunia. Sekarang coba lihat, berserakan di mana-mana. Kalau semua bangkit, siap menanam. Kemarin saya baca penelitian dari 10 negara ASEAN, ternyata Indonesia tingkat IQ-nya alhamdulillah peringkat ke-9 setelah Laos. Walaupun ini bukan ukuran bahagia, tapi kenapa bisa seperti ini? Karena kurang protein. Mungkin kebanyakan karbohidrat makannya ini semua. Kalau saya di Jakarta, kebanyakan sarapannya nasi uduk, karbohidrat. Pakai bihun dan mie, karbohidrat. Pakai kerupuk, karbohidrat. Mana proteinnya? Kurang proteinnya. Memang badannya kuat, tulangnya kuat, tapi otaknya lemah, gampang dipecah belah atau tidak? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Solusinya kita semua harus berbangkit. Bangkit semua menjadi orang bertakwa. Bertakwa yang sesungguhnya seperti apa kata Ibnu Abbas? Allah itu yuta wa la yu'sa. Allah itu yuzkar wa la yunsa, gitu ya. Allah itu yushkar wala yukfar. Mari kita semua bangkit. Saya yakin seandainya Indonesia ini diembargo, kita semua masih bisa makan. Dan makanan kita sehat, bumi kita luas, laut kita juga luas, dan mineral kita juga luas. Tapi kalau ingin dibukakan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mulai hari ini jadilah hamba-hamba Allah yang senantiasa taat kepada Allah dan tidak bermaksiat kepada Allah. Selalu ingat kepada Allah, jangan lupa kepada Allah. Selalu bersyukur kepada Allah dan jangan kufur kepada Allah. Negeri ini begitu banyak, begitu luas. Ya, kalau ini semua kita syukuri, insya Allah kita akan menjadi negara yang kuat pangannya. Kepada anak muda, siap menanam? Saya mau tanya, siapa di sini anak muda yang pekerjaannya bertani? Usianya di bawah 40 tahun. Ada petani usia di bawah 40 tahun, angkat tangan. Ini persoalan kita apa ke depan? Mungkin tahun 2025 berdasarkan penelitian, jumlah petani muda di Indonesia cuma 6 juta orang. Karena anak muda tidak lagi tertarik untuk bertani. Insya Allah di Karanganyar akan ada program, ya, wisata, edukasi, wisata dan sport supaya kaum lemah, rebahan santuy ini, ya, kaum rebahan itu gimana maksudnya? Ya berbahan, punggungnya nggak kuat, ya begini setiap hari. Yang dilihat juga Facebook, Instagram, TikTok, daya bacanya lemah. Saya ini punya HP, ini mohon maaf ya, ini jadi bongkar rahasia. Saya punya HP, saya tidak mau ada kuota terbatas. Dan saya marah kalau kuota saya terbatas, di dunia manapun saya berada. Saya tidak mau kuota saya terbatas, saya harus unlimited. Kenapa? Di sini semua Quran. Karena saya tidak ingin terputus dengan Quran. Ilmu apapun di dunia terkait Quran, saya harus selalu terhubung dengan internet. Dan dari sini saya bisa melakukan banyak hal. Dan alhamdulillah dengan demikian rezekinya menjadi berlipat. Jamaah rahimakumullah. Mulai hari ini di Karanganyar ini, kalau cita-cita kita berdasarkan ayat 102 ini adalah bertakwa kepada Allah dan tidak ingin mati kecuali membawa Islam, insya Allah selesai urusan kita ke depan. Indonesia akan menjadi negara yang maju. Begini,
Ya, apa yang dimaksud dengan wala tamutunna illa wa antum muslimun? Saya rangkum menjadi 3 kata. Ikuti saya. Jangan berikan yang sisa untuk Islam. Jangan berikan sisa untuk Islam. Saya ulangi. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian direnggut kematian dan kalian belum sepenuhnya berislam, berserah diri kepada Allah. Implementasinya, jangan berikan yang sisa untuk Islam. Jangan berikan sisa untuk Islam. Kalau Islam dikasih yang sisa, kira-kira Islam bisa bangkit atau tidak? Tidak. Sisa waktu, sisa tenaga, sisa skill, sisa ilmu, sisa harta, Islam bisa bangkit atau tidak? Kemudian yang utama kamu serahkan kemana ini? Kemanapun kau serahkan, Islammu yang akan dirusak oleh mereka. Yang kedua, berislamlah sampai mati. Apa yang kedua? Apa yang kedua? Berislamlah sampai mati. Yang ketiga, matilah membawa Islam. Matilah membawa Islam. Yang ketiga apa? Matilah membawa Islam. Baik, kalau saya bilang ittaqullaha haqqa tuqatih. 1, jangan berikan yang sisa pada Islam. Ulangi. Jangan berikan sisa untuk Islam. Yang kedua, berislamlah sampai mati. Berislamlah sampai mati. Yang ketiga, matilah membawa Islam. Matilah membawa Islam. Hafal? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. 1, Jangan berikan sisa pada Islam. 2, berislamlah sampai mati. 3, kalau ini sudah siap baru bisa masuk ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha ila akhir ayat. Ini resep dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau betul-betul ingin membumikan Quran di bumi intan pari ini dengan 3 tema besarnya: edukasi, wisata, sport, Masya Allah. Kalau pendidikan di mana-mana terbangun dan jangan pernah lepas dari Al-Quran, sebab itu kitab peradaban. Walau cuma 1 kitab itu robek semua peradaban dunia, dan sampai kapanpun Islam akan tetap jaya selama umat Islam kembali kepada Al-Qurannya. Dan tetap dibaca di rumah-rumah dan bikin program khatam Quran setiap hari, terserah dapatnya berapa juz. Tetapi jangan lupa juga bertadabur. Saya pun demikian. Sejak terjadi pandemi dan ada online, saya tidak mau terkungkung di dalam rumah menjadi kaum santuy rebahan. Saya bikin tadabur Quran setiap hari, seminggu 7 hari, sebulan 30 hari, maunya setahun 365 hari bertadabur Quran. Tapi tim medianya minta lebaran, jadi libur 2-3 hari. Tapi lebih dari itu, saya tidak ingin saya terputus dengan Quran. Dan alhamdulillah, setelah berjalan lebih kurang 3 tahun, alhamdulillah saya sangat bahagia. Dan terutama, Ustaz Syihab, kenapa kita gampang dipecah belah atas nama kelompok Islam saat ini? Gara-gara kurang baca Quran. Terlalu membaca kitab-kitab yang mungkin ditulis dengan opini manusia. Contohnya begini, dulu saya kuliah di Madinah, jurusan syariah, baca fikih. Kesalahan saya sadari, kebanyakan baca buku fikih, kitab fikih, kurang baca Quran. Demi Allah, orang yang kurang baca Qurannya, hilang keberkahan ilmunya. Orang yang sering baca Qurannya, maka tumbuh berkah ilmunya. Teman saya juga ternyata bilang, Ustadz, saya di jurusan tafsir. Saya menyesal, saya kebanyakan baca tafsir, kurang baca Quran. Dengan sering membaca Quran setiap hari, memperbanyak baca Quran ketimbang baca tafsir, tapi jangan tinggalkan baca tafsir sambil baca Quran, insya Allah berkembang ilmunya. Begitu juga tentang tauhid. Entah sekarang telah berapa puluh ayat. Ini pengalaman pribadi, cerita. Setiap Kamis malam Jumat, saya tidak ingin belajar akidah dari kitab manusia dulu.
Saya ingin belajar akidah itu dari kitabullah Al-Quran langsung dulu. Setelah punya sedikit ilmu alat, setiap malam Jumat, saya baca semua ayat tentang la ilaha illallah, semua ayat tentang la ilaha illa anta, semua ayat tentang la ilaha illahu. Kemudian saya pelajari satu persatu yang tidak pernah saya dapati di kampus. Wallah. Yang tidak pernah saya dapati kajian-kajian kitab para ulama. Ketika kita baca langsung ke Quran, semua ayat tentang la ilaha illallah, la ilaha illa anta, la ilaha illahu, saya jadi mengerti apa yang disebut dengan la ilaha illallah. Saya mengerti apa yang disebut dengan akidah. Dan saya yakin kalau umat Islam belajar akidahnya kembali kepada Quran dengan benar, enggak seperti sekarang. Saya tidak ingin menyebut tasnifat, pengelompokan. Ada enggak yang dilarang bikin masjid gara-gara tidak sesuai dengan aliran dan kelompoknya? Ini semua akibat kebodohan kita, karena kita malas baca Quran, karena kita malas kembali kepada Al-Quran. Tapi kalau kita pegang teguh betul-betul ini Quran, lebih banyak baca Quran daripada baca fikih, lebih banyak baca Quran daripada baca tafsir, lebih banyak baca Quran daripada kitab yang lain. Kitab-kitab yang lain yang kita baca setelah Al-Quran itu akan terberkahi dengan Al-Quran. Orang yang memuliakan Quran akan dimuliakan, dan orang yang merendahkan Quran juga akan direndahkan. Ini pesan penting, dan insya Allah setelah ini kita pegang baru bisa yang namanya wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kamu semua kepada tali Allah. Kata-kata jami'an padahal sudah ada apa di sini jama' wawul jama' wa'tasimu itu jama' ditambah kata jami'an. Buya Hamka mengatakan tidak ada artinya kalau umat Islam berpegang kepada Quran cuma 1, 2, 3, 10, 20, 200, tidak bisa. Yang harus berpegang kepada kitabullah wa'tasimu bihablillahi adalah harus jami'an semua umat Islam. Karena kalau tidak semuanya, pecah belah kita semuanya. Siap berpegang pada tali Allah? Ada tali Allah yang mana Ustadz? Ada tali Allah di dunia ini. Satunya di langit bersama Allah, satunya lagi ada di bumi. Barang siapa berpegang kepada tali itu, maka dia telah berpegang kepada tali yang kuat. Apa itu? Kitabullah. Al-Quran itulah tali Allah di muka bumi ini, dan itulah kitab yang kuat. Kalau kita berpegang pada itu, insya Allah akidah kita juga akan kuat, ibadah kita juga akan kuat, dan ilmu kita juga akan berkah. Selesai deh materi saya. Dan ini yang ingin saya sampaikan. Dan kembali, kalau sudah berpegang pada itu semua, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, kita masuk ke undang-undang dasar alinea kedua. Kita merdekakan Indonesia, siap. Kita bersatu untuk Indonesia, siap. Kita berdaulat untuk Indonesia, siap. Kita jadikan Indonesia negara berdaulat, siap. Dan setelah itu kita jadikan negeri ini negeri yang adil dan makmur, siap. Masih mau ditunggangi? Masih mau dipecah belah? Masih mau gelut antar sesama muslim? Siap bersatu? Kalau perlu bikin produk baru di Karanganyar, motor baru mereknya, atau mobil baru mereknya, apa kira-kira? Muhammad NU atau siapalah gitu. Supaya jangan mau dipecah belah lagi. Mau nggak umat Islam terus dibenturkan dengan aparat? Mau atau tidak? Tapi alhamdulillah saya bacakan tadi geopolitik dunia sekarang, setelah 40 tahun kita dibikin perang satu sama lain. Apakah umat Islam merekayasa agar Amerika perang lawan Rusia? Tidak. Apakah kita punya kedengkian agar mereka berkelahi? Tidak. Lalu siapa memindahkan perang setelah 40 tahun dari dunia Islam ke bumi mereka? Perang antara Rusia dan Amerika. Mereka bakal lemah, mereka bakal miskin, mereka bakal ngos-ngosan. Umat Islam siap bersatu, siap menuntut ilmu, siap bersyukur, siap hemat energi, siap menanam, siap bangkitkan ekonomi. Indonesia akan menjadi tulang punggung pangan dunia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sudah selesai tentang tahun politik. Nah, 2023, 2002 ini rawan pecah belah atau tidak? Kalau kita selesai sudah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Sampai wal takum minkum ummatu yad'una ilal. Di sini ada beda partai, alhamdulillah. Ada dari PDIP. Ya. Saya
Saya terus terang ngobrol dengan Pak BP di Jawa Tengah. Ya. Duduk satu meja, ngobrol. Ketua tim pemenangan beliau, ngobrol saya. Dan kita bicara tentang Indonesia. Tapi selama ini saya disalahpahami nggak, Bu? Wah, ini radikal. Saya duduk dengan beliau. Beliau dari PDB juga. Duduk saya sama beliau. Ngobrol. Lalu teman saya di sini, Ustaz Jamalul Lail, yang bersama beliau. Semua partai. Kalau kita semua bergabung, rakyat dengan aparatnya, rakyat dengan pejabatnya, jangan mau diadu domba. Siapapun presiden kita ke depan, pokoknya yang bisa membawa Indonesia merdeka, membawa Indonesia bersatu, Indonesia berdaulat, Indonesia adil, Indonesia makmur, siapapun yang Anda pilih di negara demokrasi ini, kalau memang sudah terpilih, ya sudah. Jangan gelut terus. Siap? Tapi bayarannya juga ini masalah ini. Serangan-serangan fajar ini. Selama begitu cara kita menjalani proses berbangsa dan bernegara, tidak akan pernah bisa damai kita. Terlalu murah kita dibayar. Setelah ini siap dibayar? Siap dibayar? Siap katanya kita. Insya Allah. Bangsa ini bangsa yang kaya, bangsa ini akan diberkahi kalau semua bercita-cita untuk menjadikan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Insya Allah Indonesia kuat dan tidak akan pernah ada yang bisa pecah belah kita. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berkahilah bumi intan pari kami. Ya Allah, turunkanlah kepada bumi ini keberkahan. Ya Allah, turunkanlah kepada kami kesatuan hati, kesatuan batin untuk senantiasa bersatu dalam agama, bertoleransi dalam berbeda agama. Ya Allah, berikan kepada kami kekuatan untuk senantiasa memerdekakan bangsa ini lewat bersatu, berdaulat, menegakkan keadilan, bersama-sama menegakkan kemakmuran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, maafkan khilaf dan salah kami yang selama ini saling membenci, yang selama ini saling bertikai, yang membuat kami mau ditunggangi, yang membuat kami sering dipecah belah. Ya Arhamar Rahimin, satukanlah hati kami untuk bangsa ini. Jadikanlah bangsa kami, negeri kami yang menjadi penyangga dunia untuk kekuatan pangan. Ya Allah, jadikan pula negeri kami negeri yang menjadi penyangga energi bagi dunia. Jadikan pula negara kami, ya Allah, paru-paru dunia yang sehat, dengan tanaman yang kami tanam, dengan semua kebersihan yang kami jaga, menjauhi negeri ini dari berbagai kotoran dan limbah, menjauhkan negeri ini dari berbagai pertikaian dan perpecahan. Allahumma alif baina qulubina wasli dzata bainina wansurna ala aduwika wa aduwina. Allahumma asli dzata bainina, Allahumma asli dzata bainina. Ya Allah, satukanlah hati kami kembali, rapatkanlah warisan bangsa ini kembali. Ya Allah, teguhkanlah kembali nilai-nilai kebangsaan kami dengan nilai-nilai yang telah diwariskan oleh para pendiri bangsa ini. Ya Arhamar Rahimin wa ya akramal akramin, berikanlah kepada kami, ya Allah, pemimpin-pemimpin yang takut kepada Engkau. Datangkan kepada kami, ya Allah, pemimpin-pemimpin kami yang sayang kepada kami, kepada rakyatnya. Ya akramal akramin wa ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, berkahilah pemimpin di Karanganyar ini dan semua jajarannya, dan jadikanlah mereka pemimpin yang adil, pemimpin yang memberikan kemakmuran kepada kami semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.